Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, Ramadan, bulan puasa bukan hanya untuk puasa, bukan hanya menjalankan ketaatan, tapi juga bagaimana satu sisi kita, ini nanti yang membuat kita semangat mengerjakannya dan juga bisa konsisten menjaga. Karena kita butuh 1 bulan nih, apa kira-kira bahan bakarnya nih, supaya kita nanti semangat sampai 1 bulan. Maka kita harus tahu apa yang kita dapatkan. Yang pertama teman-teman, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong terhadap pembacanya. Al-Quran akan nampak wujudnya pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wal mu'min alladhi la yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi katamrah. Ta'muha tayyibun wala riha laha. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita selalu memuji dengan ketulusan hati kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang kita yakini menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia maha melihat, mendengar, maha kuasa, dan dia satu-satunya raja yang telah menciptakan segala sesuatunya, dan dia dengan kemahamurahannya telah memberikan kita petunjuk sehingga kita menjadi seorang muslim. Dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga, karena kita dengan menjadi seorang muslim punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh kita nikmati dan kerjakan dan mana yang tidak boleh. Termasuk insya Allah kita bertemu di salah satu rumah Allah ini dengan tujuan agar kita terus menekuni dan mendalami agama Islam yang akhirnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya panduan hidup di dunia ini serta nanti mendapatkan balasan puncak di surga di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, dan tentunya dengan tujuan juga mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebanyak jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi. Tadi mohon maaf saya sedikit terlambat di belakang karena ada saudara kita yang mau masuk Islam dan beliau sempat syahadat cuma tidak ingin dipublish, makanya sedikit agak lama tadi karena memang kita memanduh dulu. Dan ini memang hak individual tentunya ya, tidak harus kita memaksakan siapapun untuk bisa di depan umum. Dan alhamdulillah yang penting hidayah Islam sudah datang, dan jazakumullah khairan teman-teman menjadi penyebab yang membawa tadi saudara kita itu sehingga mau syahadat di rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Semoga Allah ikhlaskan niat dan menjadikan ini adalah tambahan amal buat semua yang sudah terlibat, serta juga semoga saudara kita yang baru masuk Islam tadi diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kali ini insyaallah saya akan memilih tema karena Ramadan sudah di depan mata. Saya ingin mengingatkan diri saya dulu, kemudian baru teman-teman sekalian dengan judul Ramadan Terbaikku. Saudaraku seiman, jangan pernah memulai sesuatu dengan persepsi negatif. Banyak orang, dia tidak mampu mengerjakan satu perbuatan karena dia selalu memulai dengan persepsi negatif. Pikiran-pikiran negatif. Misal contoh, saya kasih contoh yang lain dulu, kalau mau sholat malam. Persepsi negatif ini bisa saya dibisikkan oleh syaitan. Nanti mengantuk, besok terganggu kerjaan, ya. Bisa atau enggak, dan berbagai macam persepsi. Nah itu biasa datang. Maka jangan pernah buka pintu ini. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawakal kepada Allah, baca dulu keutamaannya sholat malam, kemudian bangun, sholatlah. Semua orang kalau sudah melakukan itu, maka Allah akan mudahkan dan berkahi. Tapi selama dia terkurung dengan persepsi negatifnya, maka dia akan sulit mengerjakan. Nah mirip kalau kita tarik ke masalah puasa. Kalau mau puasa seperti ini, selalu persepsi negatif yang kita tangkap, bisikan-bisikan syaitan, 1 bulan puasa, bisa enggak ya? Ini bukan waktu yang pendek. 29 sampai 30 hari berpuasa. Berarti di siang hari yang saya biasa makan, di pagi hari sarapan, siang hari makan siang, sore mungkin ada cemilan dan segala macam, ini berhenti total selama 29 sampai 30 hari. Bisa nggak saya lakukan? Persepsi negatif. Atau nanti saya sehat nggak ya? Saya bisa lalui nggak ya? Dan segala macam bisikan-bisikan yang negatif. Jangan pernah mulai dengan ini teman-teman. Karena memang dari 2 sisi kita akan berikan gambaran di pembukaan kita. Dari sisi keimanan, puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sisi keimanan. Artinya,
kita akan masuk ke satu bulan di mana bulan ini memang dikenal dengan bulan puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa saum. Dalam riwayat lain illa siyam. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, ya fa innahu li wa ana azzi bihi. Karena puasa itu milikku dan aku akan balas secara langsung. Taraka ta'amahu wa syaraba wa syahwatu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, juga syahwatnya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa dipastikan akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat buka puasa, dan farhatun inda liqa'i rabbi. Dan juga mendapatkan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Kita sedang masuk ke satu zona sebentar lagi kalau Allah masih memberikan kita umur, zona ibadah terbaik. Yang sudah tidak ada lagi angka dalam menilai ibadah ini. Itulah puasa. Itu dari sisi keimanannya. Harusnya seorang muslim kalau faham ini dan dia renungi hadis-hadis yang cukup banyak berhubungan dengan keutamaan Ramadan dan akan kita nanti ingatkan kembali insya Allah di sesi kita ini, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut dengan gembira. Karena dia akan masuk ke sebuah ranah atau zona ibadah yang paling besar pahalanya. Apalagi ini hanya dilakukan setahun sekali saja. Sisi yang lain untuk memotivasi kita dalam pembukaannya teman-teman, puasa ini adalah kesehatan. Puasa itu sama dengan sehat. Saya ulangi lagi, puasa itu sama dengan sehat. Dia bukan sebuah penyiksaan. Puasa itu hanya menahan diri kita dari makan, minum, biologis, suami istri yang halal, dari azan subuh sampai azan maghrib, itu saja. Dari mulai azan maghrib sampai azan subuh lagi dibolehkan. Dan ini adalah untuk kesehatan kita. Andai saja teman-teman, tubuh kita ini adalah mesin, robot, mungkin sudah rusak. Dalam 11 bulan kita makan, minum, yang pedas, yang asin, yang panas, yang dingin, tanpa ada batas. Dari pagi, siang, sore, malam. Ya gitu. Kalau tubuh ini kita mesin bisa rusak, butuh diservis. Ramadan datang memberikan servis itu. Kita sedang menservis diri kita. Lihat bagaimana kendaraan kita kalau sudah dipakai setahun belum diservis misalnya. Lalu kita masukin di bengkel keluar, gasnya enak, suaranya enggak bising ya. Semuanya nyaman, klaksonnya bagus, diservis semuanya. Sebenarnya seperti itu. Jadi puasa itu kesehatan, bukan siksaan. Terbukti tidak ada orang meninggal karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Kita selama ini bertahun-tahun menjalani puasa, enak-enak saja, enggak ada masalah. Ya, gitu. Bahkan kegembiraan yang dijanjikan tadi dalam hadis yang sudah kami sampaikan oleh Nabi SAW, memang kegembiraan pada saat buka puasa kita bisa rasakan setiap harinya. Karena hilang haus kita, ya, kita juga sudah berhasil ya, mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi perintahnya dengan kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum, ya, dan juga biologis yang halal. Maka semua ini membawa kita kepada kepuasan tersendiri. Ya. Dan kita sudah tahu sekarang, terlalu banyak istilah yang disebarluaskan oleh para pakar kesehatan itu ya. Terapi kesehatan dengan puasa. Ya. Mereka istilahkanlah dengan apalah istilahnya, ujungnya sudah dipakai fasting, di awalnya banyak istilahnya. Ada yang cuma 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang sampai 36 jam berpuasa. Dan itu semua dianggap sebuah kesehatan. Gitu kan. Karena kita sedang memberhentikan stop masuknya makanan yang bisa juga mengandung racun ke tubuh kita, lalu ada pengelolaan dan kembali servis tubuh kita. Sebenarnya itu kesehatan. Ya. Apalagi ini cuma setahun sekali. Jadi dari sisi keimanan dia adalah ibadah yang paling besar pahalanya, dari sisi kesehatan atau kehidupan kita manusia adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini teman-teman sekalian, awal pembukaan kita, bagaimana kita memahami poin ini. Nah bagi orang-orang yang sudah siap untuk melakukan ibadah puasa, sisi yang lain ini ya, dan kita akan sebutkan nanti motivasi kita, kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan gembira dan kita jadikan di Ramadan terbaik kita. Karena memang ada orang-orang yang rugi di Ramadan. Dan jangan kita termasuk di antara mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW pernah naik mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu setelah beliau turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda mengucapkan kata-kata yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Belum pernah Anda naik mimbar, Anda amin sampai 3 kali begini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Nabi SAW, tadi waktu saya naik mimbar, datang kepadaku Jibril, dalam riwayat lain Jibrail, namanya sama, Jibril atau Jibrail, dan mengatakan kepadaku, hai Muhammad, doakan kecelakaan ya, bagi orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi,
dan dia belum diampuni. Bilang amin. Kata Nabi SAW, amin. Kenapa begini? Karena kalau Ramadan saja yang merupakan lembaga training massal terbesar di dunia. Kenapa saya bahasakan ini? Karena kalau pas nanti tiba satu Ramadan, kita mau ke benua Eropa, Afrika, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau di Asia, semua yang ada muslimnya akan sama. Mereka siang hari puasa, mereka malam hari sholat tarawih. Di sisinya diantaranya zikir, berdoa, saling berlomba-lomba buka puasain orang. Seperti kita tahu banyak program-program di Ramadan yang biasa kita kerjakan. Belum tadarusan Al-Quran, belum mengkhatamnya, dan segala macam hal. Maka ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah lembaga training terbesar yang luar biasa gitu. Ya. Di mana yang mengawasi langsung sang pencipta Allah, stafnya semua, bukan lagi cuma ahli multimedia, tapi para malaikat yang mengawasinya. Dan ini pahala yang luar biasa melimpah gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita kalau puasa ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mendatangkan kesehatan, bukan hal-hal yang negatif, ya, bukan hal-hal yang negatif. Satu sisi teman-teman sekalian, banyak orang tadi saya bilang yang tidak mendapatkan pahala. Ini kita juga sayangkan karena Nabi SAW mengatakan tadi, Jibril datang dan mengatakan, doakan hai Muhammad kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan pergi dan tidak sempat diampuni. Artinya betul-betul Ramadan pun yang merupakan lembaga tadi training terbesar dunia, semua orang muslim jadi orang baik di masa itu, mayoritasnya. Lalu kita tidak baik, kira-kira kita akan baik kapan? Lalu kita akan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah itu kapan? Sementara target Ramadan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183 jelas. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diperintahkan dan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana telah diperintahkan dan dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Artinya akan sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu diberikan jalan keluar oleh Allah sebagaimana Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya. Orang yang akan selalu diberikan rezeki non-stop, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, kata Allah. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah lipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan bersihkan dosa-dosanya. Ini semua fadilah-fadilah disebutkan dalam rangkaian ayat yang berurut. Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebenarnya target Ramadan memang supaya kita mendapatkan banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala karena mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan aja tidak bisa membuat kita seperti itu, lalu kapan kita mau jadi orang baik? Kapan kita mau jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita mau menjadi ahli surga? Lalu yang kedua kata Nabi SAW, waktu saya naik tangga kedua, Jibril mengatakan doakan kecelakaan. Kecelakaan bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Karena dia tidak berbakti selama hidup kedua orang tuanya. Dan doakan juga, kata Jibril, katakan amin. Kata Nabi SAW, aku mengatakan amin. Lalu kemudian Jibril mengatakan lagi, doakan juga kecelakaan bagi seseorang yang mendengarkan namamu disebutkan hai Muhammad lalu dia tidak mengucapkan salam kepadamu. Katakan amin, maka kata Nabi SAW amin. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama. Dan juga teman-teman sekalian kita harus hati-hati dengan hadis-hadis seperti ini. Jangan sampai nanti Ramadan sudah tiba, Allah masih kasih kita umur, kita ada kesempatan bersaing positif dengan teman-teman kita untuk meraih yang terbaik dari amal-amal soleh, menutupi kekurangan-kekurangan kita dari amal-amal yang kita kurang selain Ramadan. Dan ini kalau kita tidak masuk ke zona itu, bersaing sama mereka, maka kita menjadi orang yang sangat rugi. Akhirnya cuma lapar dan haus saja. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzahu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Berapa banyak kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad ini, berapa banyak orang-orang yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa haus dan lapar saja. Berapa banyak orang yang tidak mengubah dirinya, sementara Ramadan datang, masih tetap berdusta, masih buat transaksi palsu, masih berikan persaksian palsu, dan akhirnya puasanya sia-sia. Kita tidak berharap seperti itu tentunya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis dari riwayat Bukhari. Ini hadis sudah 1400 tahun yang lalu disebutkan. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan terus menjaganya, dia terus dusta, transaksi palsu, ya, kesaksian palsu dan segala macam, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, Ramadan, bulan puasa bukan hanya untuk puasa, bukan hanya menjalankan ketaatan, tapi juga bagaimana satu sisi kita mengontrol agar jangan sampai pintu maksiat terbuka lagi dalam hidup kita, supaya maksimal meraih tingkat level ketakwaan itu.
Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurb. Hakikatnya sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, makanan dan minuman, tidak makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Tapi puasa yang sebenarnya adalah kalau seseorang menyempurnakan tidak makan, tidak minum, ya karena Allah yang tadinya halal sampai buka puasa, yaitu orang-orang juga yang bisa menjaga dirinya dari hal yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan kotor atau keji. Fa in sabbaka ahadun au jahula alaika, kalau seseorang pada saat kamu sedang puasa coba mengganggumu, ya, mengajakmu bertengkar atau melakukan satu sikap kebodohan kepadamu, mengajak bertengkar, mengajak untuk buat maksiat, faltaqul, kata Nabi SAW, segera kamu ucapkan, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi memang ini bulan training yang luar biasa, bulan pelatihan yang luar biasa. Tujuannya nanti teman-teman, apa yang kita sudah biasa, misalnya puasa nih 1 bulan nanti, usus kita sudah terbiasa untuk mengontrol diri, tidak makan dan minum, ya, tenggorokan juga dengan minum dari mulai azan subuh sampai maghrib. Nanti setelah Idul Fitri kita mulai menerapkan puasa-puasa sunnah. Kita mengerjakan sholat tarawih di malam hari, yaitu sholat tahajud yang dimajukan, karena tarawih artinya santai. Dikatakan tarawih, ya di sini sholat malamnya dikatakan tarawih atau qiyamul Ramadan karena kita lebih santai. Setelah ba'diyah isya kita sudah bisa sholat qiyamul lail. Jadi kalau orang yang 11 bulan selain Ramadan tidak pernah kerjakan tahajud, di Ramadan minimal tercatat dia pernah tahajud di buku amalnya. Itulah tarawih yang dimudahkan. Hampir semua orang mulai mempelajari Al-Quran, kita pun bisa masuk ke zona itu. Kita kalau masuk ke masjid, masjid lebih banyak penuh. Ta'lim dan tadarusan banyak dihidupkan di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musola. Itu luar biasa. Persaingan ketat orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan membuka puasakan orang. Misalnya itu juga ada. Semua ini menandakan dahsyatnya bulan Ramadan ini teman-teman sekalian. Dan ini bulan yang harus kita betul-betul jaga. Karena bulan ini memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih ada sekian belas, bahkan sebagian ulama menyusun sampai puluhan keutamaan bulan Ramadan. Dan ini mungkin tidak asing. Kenapa kita sebutkan tentang keutamaannya? Karena keutamaan setiap amal saleh itu sangat perlu untuk direnungi dan dihafal baik-baik oleh setiap muslim. Ini nanti yang membuat kita semangat mengerjakannya dan juga bisa konsisten menjaga. Karena kita butuh 1 bulan nih. Apa kira-kira bahan bakarnya nih? Supaya kita nanti semangat sampai 1 bulan. Maka kita harus tahu apa yang kita dapatkan. Yang pertama teman-teman sekalian, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Artinya kita dianjurkan lebih dekat dengan Al-Quran. Mungkin selama ini kita cuma dengar Al-Quran. Mungkin kita baca kapan ada waktu atau mungkin seminggu sekali cuma baca surah Al-Kahfi karena kita anggap ada hadisnya misalnya. Maka Ramadan ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kamu. Ini panduan hidupmu, ini hudan, petunjuk, ini syifa, obat. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan begitu. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga obat. Dan Allah SWT sendiri menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Dan bagaimana Ibnu Abbas menukil kepada kita sikap manusia terbaik, idola kita semuanya orang-orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailati min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, suka memberi dan tidak mau menolak. Ya, selalu memberi. Siapapun orang yang minta dia berusaha memberikan semampunya. Dan terutama pada bulan Ramadan, pada saat Jibril alaihissalam menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, ketika Jibril mengajarkan Al-Quran, sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya Al-Quran dijadikan sebagai momentum dan program utama di bulan Ramadan selain puasa. Karena Nabi SAW pun belajar dari Jibril AS setiap malam dari malam-malam Ramadan. Mungkin Anda bertanya, kira-kira apa yang saya dapat sih kalau saya baca Quran Ustaz? Terlalu banyak. Di antaranya Al-Quran akan menjadi penolong bagi Anda hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong terhadap pembacanya. Al-Quran akan nampak wujudnya pada hari kiamat. Sekarang kita lihat dalam bentuk tulisan, dinukil di kertas-kertas kita, di aplikasi, di handphone. Tapi nanti di hari kiamat ada wujudnya. Dia pun bisa berbicara. Dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sampai dalam hadis sahih yang lain, kata Nabi SAW, Al-Quran dan puasa dua-duanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku menahan dia tidur di malam hari. Dengan dia baca di sholat tahajudnya, ya di sholatnya, maka berikanlah syafaat untuknya. Puasa mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari, maka tolonglah dia. Lalu keduanya pun diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, maksudnya pertolongan agar hamba yang melakukan tadi baca Quran dan puasa selamat masuk ke dalam surga di hari kiamat nanti. Ini baru sebagian kecil dari keutamaan. Belum lagi Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu alladhi yakra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja. Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bagikan buah utrujja. Saya sarankan nanti teman-teman habis kajian ini bisa searching di Google buah utrujja. Biasanya di Timur Tengah ada. Saya pernah juga penasaran ingin cari, ya, apa yang dimaksud dengan utrujja. Karena Nabi SAW menggambarkan ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Baunya wangi dan juga rasanya enak, manis. Ternyata dia bentuknya seperti buah pir gitu ya. Agak besar sedikit. Memang dia wangi kalau dicium dan memang manis sekali kalau dimakan itu ya. Maka Nabi SAW menggambarkan orang mukmin yang dekat dengan Quran, suka membacanya seperti buah utrujja. Keimanannya memberikan bau yang wangi, dan baca Qur'annya memberikan rasa yang manis. Kemudian kata Nabi SAW, wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah ta'muha tayyibun wala riha laha. Sementara orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Ya, orang mukmin yang tidak membaca Quran tapi dia mengamalkan isinya, dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, perumpamaan seperti kurma. Tidak ada baunya tapi rasanya manis gitu ya. Dan ini menandakan bahwasanya membaca Al-Quran punya kedudukan sendiri. Begitu juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis. Kalau tadi itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau hadis ini hadis riwayat Muslim yang saya ingin bacakan. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bacaannya benar, dia rutin membacanya, dia cintai Al-Quran itu, mereka kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia. Diberikan kedudukan yang mulia. Semua yang dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Jibril alaihissalam juga menambah kemuliaannya sebagai pemimpin malaikat karena dia termasuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi SAW ya, termuliakan juga salah satunya karena Al-Quran menjadi mukjizatnya. Gitu kan? Siapapun yang ternisbatkan pada Al-Quran pasti akan mulia. Karena dia adalah kalamullah, ghairu makhluk. Dia adalah perkataan Allah dan dia bukan makhluk. Dia adalah betul-betul langsung perkataan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan juga lanjutan hadisnya, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Kalau orang yang mahir baca Quran sama dengan para malaikat yang terpilih dan mulia. Kalau orang baca Al-Quran tapi dia terbata-bata, tapi tetap dia berusaha membaca untuk menguasainya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini memang betul-betul luar biasa ya. Tentu ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, diantaranya selain membaca, kita juga coba mentadabburi artinya, ya, merenungi makna-makna, baca terjemahannya, kita coba menghafal, menambah hafalan kita juga coba mengamalkan isinya, semua ini bagian daripada Al-Quran itu sendiri atau bagian hal yang ditekankan di bulan Ramadan. Para ulama salaf, mereka kalau tiba Ramadan ada di antara mereka yang menutup halaqah ilmunya, hanya fokus ingin membaca Al-Quran. Ini saking besarnya kedudukan Al-Quran, sampai majlis ilmu pun ditutup. Ada di antara mereka yang menutup perniagaannya, hanya fokus membaca Al-Quran. Sampai ada di antara mereka yang mengkhatam Al-Quran setiap sehari sekali, ada yang 2 hari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam sehari 2 kali. Karena terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena dijadikan sebagai momentum justru mendekatkan diri dengan Al-Quran.